Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Rahmanadesi. Akan menjelaskan sedikit tentang definisi perubahan sosial. Mengenai perubahan sosial, sesungguhnya artinya sama dengan perubahan kebudayaan. Pernyataan ini selaras dengan pandangan pencarian niat yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan salah satu dari keseluruhan kumpulan ide-ide, kumpulan perilaku, dan segala sesuatu hasil dari perilaku tersebut. Demikian, masyarakat dan kebudayaan merupakan dua konsepsi yang tidak dapat dipisahkan secara teoritis. Perubahan sosial akan diikuti oleh perubahan kebudayaan. Begitu pula dengan perubahan kebudayaan akan diikuti oleh perubahan sosial. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial? Ini definisinya, banyak para ahli yang mengumpulkannya. Salah satunya yaitu Selo Sumarjan. Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak berbudaya, karena masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang dapat berpikir, dapat berperilaku, dan sekaligus menghasilkan dari apa yang dipikirkan dan diperbuat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanti Saadisti, saya dari kelompok 2 ingin membacakan materi tentang yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada perorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori ini berangkat dari pemikiran Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Jika mengambil pemikiran Durkheim, maka dasar perubahan sosial ini adalah perubahan masyarakat dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik yang ditandai dengan adanya pembagian kerja. Solidaritas mekanik ditandai dengan kondisi masyarakat yang masih sederhana, pembagian kerja sederhana, masih bersifat kekurangan. Solidaritas organik ditandai dengan masyarakat yang lebih modern, lebih cenderung bersifat individualis, dan pembagian kerja lebih banyak dan kompleks. Berikut adalah pembagian teori evolusi. Yang pertama, Unilayer Theory of Evolution. Teori ini menganggap masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Bentuk teori ini adalah teori siklus yang berpendapat bahwa tahap-tahap perkembangan menyerupai lingkaran di mana tahapan tersebut dapat dilalui berulang kali. Yang kedua, Universal Theories of Evolution. Teori ini mengemukakan bahwa perubahan merupakan hal yang paling linear atau sudah memiliki garisnya sendiri, sehingga perubahan akan melaju ke depan dan tidak akan terulang seperti pada pandangan teori siklus. Yang ketiga adalah Multilinear Theories of Evolution. Teori ini menekan pada penelitian tahap-tahap perkembangan evolusi masyarakat. Misalnya, perubahan sistem pencarian dari berburu ke pertanian atau dari pertanian menuju industri. Baik, teori yang selanjutnya adalah teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan antara kelas sosial, di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah. Teori ini berakar dari pemikiran Karl Marx tentang konflik antar pemilik modal atau borjuis dengan pekerja atau proletar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pin Anggraini dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan selanjutnya. Ketiga yaitu teori siklus.
Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Keempat, teori linear. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Bentuk perubahan sosial. 1. Perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Misalnya perubahan mata pencaharian dari berburu dan meramu menjadi bertani dan beternak. Perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan cepat. Contohnya dari revolusi adalah revolusi Prancis dan perebutan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. 2. Berdasarkan intensitas. Perubahan kecil, yaitu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Perubahan besar, yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya penemuan internet dan komputer yang mengubah cara berkomunikasi secara besar. Berdasarkan penyebab. Perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki adalah program keluarga berencana atau KB untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contoh perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi bencana alam sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial. 1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Bertambah atau berkurangnya penduduk mengubah struktur sosial dan demografi di masyarakat. Bertambahnya penduduk membuat persaingan kerja semakin meningkat, namun jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai dapat menimbulkan pengangguran. Lebih luasnya lagi, pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan kriminalitas. Jumlah penduduk yang berkurang juga menimbulkan perubahan sosial. Misalnya saat ini jumlah penduduk di Jepang semakin berkurang karena banyak masyarakat Jepang yang tidak ingin berkeluarga. Dampaknya jumlah tenaga kerja menjadi berkurang, dan yang lebih parah, jumlah penduduk di Jepang dapat semakin habis. Penemuan-penemuan baru. Salah satu pemicu perubahan sosial adalah penemuan baru. Penemuan baru yang dibedakan menjadi discovery dan invention. Discovery merupakan sebuah penemuan akan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Misalnya penemuan benua Amerika oleh Columbus. Columbus menemukan benua Amerika, bukan menciptakan benua Amerika. Invention adalah penemuan terhadap sesuatu yang benar-benar baru. Misalnya penemuan mesin uap oleh James Watt atau penemuan telepon oleh Graham Bell. James Watt merupakan penemu sekaligus orang pertama yang menciptakan mesin uap, begitu juga Graham Bell dengan teleponnya. Konflik dalam masyarakat juga menjadi penyebab perubahan sosial. Hal ini sudah sedikit disinggung di teori konflik dalam perubahan sosial. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok sosial dan setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan dapat menjadi penyebab konflik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajka Mutsana Basyari. Di sini saya akan membahas tentang contoh konflik yang menghasilkan perubahan sosial, seperti konflik antara perang di Ambon. Dampaknya terjadi segregasi atau pemisahan antara orang beragama Kristen dengan orang beragama Islam. Muncul daerah yang hanya berisi penduduk Muslim dan ada daerah yang hanya berisi penduduk Kristen. Adanya revolusi dan pemberontakan dapat juga menjadi pemicu perubahan sosial. Contohnya dari perubahan sosial,
Akibat revolusi adalah jatuhnya kerajaan Rusia dan dipimpin oleh Tsar, dan bentuk kerajaan Rusia pun berubah menjadi negara sosialisasi yang dipimpin oleh Lenin dan Stalin. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Faktor lingkungan fisik atau alam. Misalnya, faktor lingkungan yang umumnya menyebabkan perubahan sosial adalah bencana alam, masyarakat yang menguasai diri mereka menuju tempat baru yang lebih aman. Dalam tempat baru tersebut, masyarakat akan beradaptasi dan menyesuaikan keadaan mereka dengan kondisi lingkungan yang baru tersebut. Dalam proses adaptasi tersebut dapat perubahan sosial di dalamnya. Misal, perubahan nilai-nilai yang dianut, perubahan budaya menyesuaikan lingkungan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, peperangan. Keadaan perang juga menimbulkan perubahan yang besar. Misalnya, perang merupakan keadaan eksternal karena melibatkan pihak lain di luar masyarakat itu sendiri. Perang menciptakan banyak perubahan. Misalnya, perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet menyebabkan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara baru dengan sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Terus yang selanjutnya, pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain yang masuk melalui globalisasi pun menjadi penyebab pecahnya di suatu masyarakat. Contohnya, berkembangnya teknologi informasi menyebabkan semakin mudahnya budaya lain masuk ke suatu masyarakat. Misal, perubahan sosial akibat pengaruh budaya lain adalah gaya hidup anak-anak masa kini yang terpengaruh oleh budaya K-pop dari Korea Selatan, atau gaya rambut dan gaya berpakaian yang mengikuti artis-artis Hollywood. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang selanjutnya, pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain yang masuk melalui globalisasi pun menjadi penyebab pecahnya di suatu masyarakat. Contohnya, berkembangnya teknologi informasi menyebabkan semakin mudahnya budaya lain masuk ke suatu masyarakat. Misal, perubahan sosial akibat pengaruh budaya lain adalah gaya hidup anak-anak masa kini yang terpengaruh oleh budaya K-pop dari Korea Selatan, atau gaya rambut dan gaya berpakaian yang mengikuti artis-artis Hollywood. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Abdul Salam dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung perubahan sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama ada kontak dengan budaya lain. Kontak dengan budaya lain dimungkinkan terjadi karena adanya proses difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan sangat cepat terjadi di negara kita. Misalnya kebudayaan dari barat atau dari Asia lain, negara-negara tetangga mungkin. Contohnya kebudayaan barat mungkin dari gaya berpakaian, mungkin dari hobi atau apalah, itu bisa terjadi. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang maju. Lapisan masyarakat yang terbuka atau open stratification
yang memungkinkan orang untuk bermobilitas sosial secara vertikal. Lalu, penduduk yang heterogen memiliki orientasi ke depan, artinya mempunyai visi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Yaitu ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ya, jadi punya rencana untuk jangka ke depan, rencana panjang mungkin untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ada juga faktor penghambat perubahan sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, kurangnya hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain. Ya, mungkin kurangnya interaksi antara individu dan individu lain atau antara kelompok dengan kelompok lain. Ya, harusnya kan kalau ingin ada perubahan sosial yang lebih maju, kita harus berinteraksi. Misalnya aktif di dalam kegiatan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ya, mungkin ini bisa terjadi karena ya kurangnya belajar untuk ya mengetahui ilmu atau perkembangan yang baru. Kurangnya minat untuk mempelajari hal-hal yang baru, yang masih banyak. Yang selanjutnya yaitu sikap masyarakat yang tradisional dan menolak perubahan. Karena adanya adat atau kebiasaan yang sudah tertanam kuat sehingga menolak sesuatu yang baru, yang mungkin bisa disebut dengan hambatan ideologisnya mungkin. Selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu munculnya penemuan baru dan membantu aktivitas manusia. Ya, contohnya ya banyak penemuan baru yang sudah ditemukan. Misalnya untuk mempermudah kegiatan manusia. Ya, misalnya ada internet, komputer, dan ponsel pintar. Yang selanjutnya yaitu muncul nilai dan norma baru yang lebih relevan. Dengan perubahan yang dinamis, norma atau nilai lama yang sudah tidak relevan dapat diperbarui menjadi norma dan nilai baru yang lebih relevan untuk diterapkan. Misalnya di masa ini sudah ada ya alat-alat canggih ya. Misalnya seperti ya kita sekarang di dalam pandemi virus COVID-19, kita bisa dengan mudah menjalankan aktivitas pembelajaran melalui media sosial, contohnya WhatsApp mungkin atau aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, dengan adanya ini mempermudah kita untuk berkomunikasi antara kita dan dosen atau dengan mahasiswa yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu munculnya lembaga atau institusi baru. Contohnya institusi baru yang muncul akibat perubahan sosial adalah International Labour Organization, yaitu organisasi internasional yang melindungi hak-hak buruh. Mungkin di zaman dulu ya, hak-hak buruh dipegang oleh pemilik perusahaan ya, dan mengeksploitasi buruhnya. Ya, pemilik seringkali berlebihan. Dengan adanya organisasi seperti ini, hak-hak buruh menjadi terjamin. Ada pula dampak negatifnya, yaitu perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi, yaitu keadaan di mana nilai lama yang sudah tidak relevan dan nilai baru yang belum terbentuk. Orang menjadi kehilangan nilai untuk dipegang. Selanjutnya yaitu kemunduran moral. Dampak lain dari perubahan sosial yaitu kemunduran moral. Mungkin contohnya perubahan sosial yang menunjukkan kemunduran moral adalah banyaknya berita hoax ya di zaman sekarang dan mudah sekali menyebar melalui media sosial. Lalu ada ujaran kebencian di media sosial serta maraknya bullying online. Yang selanjutnya muncul konflik sosial yang dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Ya, banyak sekali ya terjadi di negara kita ya hal yang seperti itu.
Perubahan yang sering terjadi juga menimbulkan konflik sosial. Salah satunya konflik berbahaya adalah wacana perang nuklir. Nuklir merupakan teknologi yang ditemukan untuk persenjataan dan pembangkit listrik. Ya, apabila digunakan untuk berperang, ya maka akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya ya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan tentang perubahan sosial. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.